Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainun Nangim dengan NIM 111232010. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Dian Nusantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Natalius Peter. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan karir, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama, apakah pengembangan karir itu? Pengembangan karir adalah sebuah proses strategis yang sangat penting di dunia kerja modern. Tidak hanya sekedar tentang kenaikan jabatan atau promosi, pengembangan karir merupakan perjalanan keberlanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kepuasan kerja individu, sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Konsep dasar pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir adalah proses sistematis yang mengelola kehidupan seseorang sejak awal hingga masa pensiun. Menurut para ahli seperti Greenhouse dan Callanan, karir bukan hanya soal jabatan, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, pengalaman, dan makna yang dirasakan individu sepanjang perjalanan profesionalnya. Karir dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi objektif, di mana posisi atau jabatan yang terlihat secara formal, dan sisi subjektif, di mana kepuasan serta makna pribadi dari perjalanan karir itu sendiri. Tujuan dan manfaat pengembangan karir. Pengembangan karir memberikan manfaat besar bagi individu maupun organisasi. Bagi organisasi, program ini dapat meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan kinerja karyawan. Sementara bagi individu, pengembangan karir membuka peluang promosi, peningkatan keterampilan, serta kepuasan kerja yang lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah menyediakan jalur pertumbuhan profesional, menyesuaikan antara tujuan individu dan organisasi, serta meningkatkan daya saing dan retensi karyawan. Tahapan pengembangan karir. Proses pengembangan karir biasanya mengikuti beberapa langkah, sesuai dengan siklus kehidupan kerja seseorang. 1. Tahap eksplorasi, usia antara 15 hingga 25 tahun, di mana individu mulai menggali minat, bakat, dan mengeksplorasi berbagai pilihan karir. Yang kedua, tahap pembentukan, usia antara 25 hingga 35 tahun, di mana individu mulai memilih jalur karir yang spesifik dan mengembangkan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah tahap pematangan, usia antara 35 hingga 45 tahun, di mana individu memperdalam kompetensi dan berupaya meraih posisi yang lebih tinggi. Yang keempat, tahap pemeliharaan, usia antara 45 hingga 65 tahun. Individu pada tahap ini fokus mempertahankan posisi, berbagi pengetahuan, dan mentoring. Yang kelima, tahap penurunan, usia setelah 60 tahun, di mana individu masa transisi menuju pensiun biasanya mulai mengurangi beban kerja. Model dan strategi pengembangan karir. Ada beberapa model yang sering digunakan untuk mendukung pengembangan karir. Di antaranya adalah 1. Model Career Planning and Development. Model ini menekankan kolaborasi antara individu dan organisasi dalam merencanakan serta menjalankan langkah-langkah karir, mulai dari penilaian diri, perencanaan, hingga implementasi. Yang kedua, teori Holland. Model ini mengelompokkan individu ke dalam 6 tipe kepribadian kerja, yaitu realistik, investigatif, artistik, social enterprising, konvensional, untuk mencocokkan dengan lingkungan kerja yang sesuai. Yang ketiga, Career Achord, Edward Schein, menjelaskan bahwa setiap orang memiliki jangkar karir, berupa nilai motif dan kemampuan utama untuk menjadi pusat arah karirnya, seperti keamanan kerja, kreativitas, atau keinginan untuk melayani. Peran organisasi dalam pengembangan karir. Organisasi berperan besar dalam memfasilitasi pengembangan karir, misalnya dengan menyediakan jalur karir formal, mentoring, coaching, job rotation, serta pelatihan berbasis kompetensi. Organisasi yang menerapkan sistem pengembangan karir yang baik akan memiliki karyawan yang lebih termotivasi, loyal, dan adaptif terhadap perubahan. Peran individu dalam pengembangan karir. Namun, tanggung jawab utama tetap pada individu. Setiap orang perlu membangun tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Aktif mengembangkan diri untuk melalui pelatihan atau pendidikan, mencari umpan balik, serta membangun jaringan profesional. Dalam karir modern, individu didorong untuk menjadi aktor utama dalam mengelola dan mengembangkan karirnya sendiri. Tantangan dan isu aktual. Pengembangan karir juga menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakcocokan tujuan antara individu dan organisasi, kurangnya dukungan dari atasan, perubahan teknologi yang cepat, ketimpangan akses pelatihan, hingga isu gender dan diskriminasi dalam promosi. Banyak organisasi masih menerapkan sistem karir yang bias gender, sehingga prinsip kesetaraan dan inklusivitas harus diutamakan. Studi kasus dan peran teknologi. Beberapa perusahaan global seperti Google dan Unilever telah menerapkan sistem pengembangan karir yang terstruktur, seperti program mentoring, rotasi kerja, serta pelatihan lintas fungsi.
Teknologi juga menjadi kunci, mulai dari platform e-learning, simulasi pekerjaan berbasis AI, hingga talent analitik untuk pemetaan potensi karyawan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir adalah tanggung jawab bersama antara individu dan organisasi. Dengan strategi yang tepat, pengembangan karir dapat menjadi alat efektif untuk menghasilkan tenaga kerja yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing tinggi di era yang terus berubah. Pendekatan yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, serta memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan akan membawa manfaat jangka panjang bagi individu maupun organisasi. Demikianlah penjelasan tentang pengembangan karir. Semoga penjelasan saya tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami dan betapa pentingnya mengembangkan karir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.